Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ardiansyah dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara pasar, permintaan, dan juga penawaran. Dan dari ketiga unsur tersebut disebutkan contohnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, silakan lihat video presentasi berikut ini. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Nah, pembahasan ini dilatar belakangi oleh pada ilmu ekonomi sehari-hari ada permintaan atau demand serta penawaran atau supply. Nah, yang saling mempengaruhi satu sama lain antara pembeli serta penjual di pasar. Nah, di zaman kini orang menduga bahwa ilmu ekonomi artinya ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri menggunakan aturan permintaan dan penawaran. Nah, tentu saja anggapan ini terlalu mengandalkan ilmu ekonomi menjadi ilmu yang sangat sederhana. Namun sebenarnya, hukum yang dikenal menggunakan aturan penawaran dan permintaan memang adalah bagian yang terpenting pada pemahaman kita tentang pasar. Nah, di mana permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada ketika eksklusif. Nah, sedangkan penawaran ialah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan bisa ditawarkan oleh penjual atau penghasil pada konsumen di setiap tingkat harga selama periode tertentu. Nah, permintaan dan penawaran berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, interaksi ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dan jumlah komoditas yang diperjualbelikan. Nah, interaksi tersebut dapat dirangkai melalui teori permintaan dan teori penawaran. Nah, rumusan masalahnya ialah itu jelaskan hubungan pasar, permintaan, dan penawaran. Apa saja contoh pasar? Di dalam pasar itu ada unsurnya. Yang pertama itu permintaan atau demand. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar eksklusif dengan strata harga serta strata pendapatan pada periode tertentu. Nah, penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, apa hubungannya dari kedua unsur tersebut untuk pasar? Nah, gini jadinya. Pada ekonomi, ada permintaan atau demand dan ada penawaran atau supply yang saling bertemu dan membuat satu titik rendezvous pada suatu harga atau kuantitas jumlah barang. Nah, setiap transaksi perdagangan absolut itu terdapat permintaan dan penawaran, harga, serta kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pasar itu terjadi karena adanya keseimbangan permintaan dan penawaran tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan, pasar itu tidak hanya seperti pasar Selasa. Jadi, pasar itu bisa terjadi di mana-mana. Contohnya, ketika kamu di kamar membuka HP dan kamu ada keinginan untuk membeli suatu barang dan membuka suatu aplikasi marketplace seperti Shopee. Nah, kamu membelinya. Nah, itu sudah terjadi kesepakatan, keseimbangan dari penawaran dan permintaan tersebut. Nah, itu sudah bisa dikatakan pasar. Nah, jadi dapat disimpulkan, pasar itu bukan hanya pasar seperti pasar Selasa atau
pasar yang itulah. Nah, pasar itu bisa terjadi di mana-mana, teman-teman. Itu dia presentasi saya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pasar itu merupakan keseimbangan dari permintaan dan juga penawaran. Dan pasar itu bisa terjadi di mana-mana, tidak hanya di pasar Selasa, pasar Senin, atau pasar yang lain-lain. Jadi dalam tanda kutip, di zaman sekarang itu, pasar sudah bisa dilakukan di mana saja. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nah, sebelum saya undur diri, itu dia yang bisa saya dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.